Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu malam hari ini. We worship You as a King. Kami sembah Engkau sebagai Raja. Sebab perkataan Raja itu adalah undang-undang buat kami, warga kerajaan-Mu Tuhan. Let Your kingdom come. Biar kerajaan Tuhan datang di tempat kami. Karena kami percaya kami tinggal dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Unshakable kingdom. Dan kami juga percaya Tuhan, kami tinggal dalam kerajaan yang terbalik. Kerajaan yang nilai-nilainya terbalik dengan kerajaan yang ada di dunia ini Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami tidak mencuri kemuliaan-Mu Raja. Dan biarlah membuat Engkau menjadi gairah atas kami. Tuhan, kami rindu Engkau berbicara kepada kami Bapa. Berbicaralah kepada kami. Karena tanpa Engkau kami nggak bisa buat apa-apa. Dan kami percaya Tuhan. Tuhan tahu persis apa yang sedang kami hadapi. Dan Tuhan taruh membaca jalannya buat kami. Terima kasih Tuhan. Beri kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Supaya kami dapat memahami apa yang menjadi pikiran, perasaan, dan kemauan Tuhan buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya pada saat kami mendengar firman, hidup kami diubah oleh Tuhan. Kami diubah bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Sehingga Raja, Engkau Tuhan kami, bisa menikmati kami. Bukan hanya kami menikmati Tuhan, tapi Tuhan juga bisa menikmati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus, kita siap mendengar firman dari Sang Raja. Sama-sama katakan, amin. Salam Bapak Ibu, puji Tuhan. Ini pertama sekali saya diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan di PD Rumah Roti, Bethlehem Rumah Roti. Terima kasih. Ini anugerah sekali buat saya, dan juga terima kasih buat pengurus PD Rumah Roti. Salam kenal. Itu Bogor itu adalah kota kelahiran saya. Tapi sekarang saya tinggal di Malang. Saya tinggal tepatnya di Kota Batu. Ya, sama-sama seperti di Bogor, dingin saudaraku. Ya. Baik, perkenalkan, nama saya Christian Hondo. Jadi kalau saudara ingat motor Honda, ingat saya. Gampang. Tapi jangan Christian Honda. Oke, saya sudah berkeluarga, punya anak 3, satu putri, 1 cewek, 1 perempuan. Jadi I'm a blessed man. Saya bersuka cita sekali. Saudara kalau datang ke Kota Batu, kita makan apel, kita makan stroberi, begitu banyak wisata di Kota Batu ini yang membuat saudara dan saya kerasan lah datang di sini. Sama kayak Kota Bogor juga, dingin. Baik saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan sesuatu yang sederhana, namun itu mengubah hidup saya. Baik, mari kita buka bersama-sama dalam Mazmur pasal 45. Mazmur 45. Mazmur 45 ayat 11 sampai 18. Mazmur 45 ayat 11 sampai 18. Oke, yang sudah dapatkan angkat tangannya. Haleluya. Oke. Mazmur 45 ayat 11 sampai 18. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Ayat 12. Biarlah raja menjadi gairah. Garis bawahi kalimat raja menjadi gairah. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu. Sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepadanya. 13. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka. Putri raja itu di dalam. Pakaiannya berpakaikan emas.
Dengan pakaian bersulam, berwarna-warna ia dibawa kepada raja. Anak-anak darah mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. 18. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Oke. Nah, tema hari ini firman Tuhan kita judul menjadi gairah. Nah, saudaraku, dalam Mazmur 45 ini konteksnya adalah tentang nyanyian dan pengajaran tentang kasih pernikahan. Dan raja itu cari ada sebuah keindahan yang terpancar dari dalam keluar. Pada masa pandemi ini, tapi bagi kita orang percaya ini bukan pandemi, tapi namanya akademi. Katakan sama-sama akademi. Bukan corona pandemi, tapi corona akademi. Kita banyak belajar hal. Karena saya percaya, Alkitab berkata jika kamu berhenti belajar, maka kita berhenti untuk bertumbuh. If you stop learning, you stop growing. Jika kita berhenti belajar, kita berhenti bertumbuh. Nah, di dalam Mazmur 45 ini, Raja ingin membuat saudara dan saya, dia ingin mencari sesuatu yang indah dalam diri kita, sehingga membuat Raja itu bergairah. Siapakah Raja kita? Raja kita adalah Yesus. Amin. The King of Jesus. Memang di negara kita, bentuk negara kita adalah republik. Kita sangat sulit menyembah Tuhan itu sebagai seorang raja. Karena kita memang tidak hidup dalam sistem pemerintahan kerajaan. Berbeda dengan Thailand, berbeda dengan Inggris. Kalau mereka jalan-jalan di mall, lalu mereka melihat ada lukisan raja, itu mereka kadang-kadang bisa taruh belanjaan mereka, lalu mereka sujud dan mereka taruh tangan mereka di dada dan mulai berkata, "Oh Lord Majesty, oh yang mulia, hormatlah engkau." Mereka lakukan itu, saudaraku. Bahkan raja itu kadang-kadang menjadi sebuah trendsetter, ya, menjadi pusat perhatian daripada seluruh warganya. Nah, tapi hari ini kita mau belajar ada satu kisah yang saya ingat bagaimana raja bisa bergairah. Kalau kita ingat kisah daripada namanya adalah Hadasah. Hadasah itu adalah Esther. Dalam kitab Esther, saudara belajari bahwa Esther ini orang Yahudi. Dan dia tinggal di sebuah ibu kota negara Persia namanya kota Susan. Di mana ada seorang raja yang raja ini kerjanya mabok, rajanya foya-foya, hidupnya penuh dengan hawa nafsu, saudaraku. Itu namanya Raja Ahasiweros. Suatu hari dia buat pesta. Kalau saudara nanti baca dalam kitab Esther dia buat pesta itu sampai 180 hari, saudara. Bayangin tuh, buat pesta sampai 180 hari. Dan apa yang terjadi ketika dia lagi pesta begitu, pada hari-hari terakhirnya, dia ingin memamerkan kecantikan daripada ratunya, namanya Ratu Wasti. Saudara tahu itu. Dan Alkitab berkata bahwa Ratu Wasti itu menolak daripada permintaan sang raja. Sampai akhirnya ada sebuah usulan untuk sang raja mencari ratu yang baru. Dan akhirnya itu dipandang baik oleh Raja Ahasiweros, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Kalau kita baca dalam kitab Esther 1 dan kitab Esther pasal 2, nanti saudara baca di rumah. Dibuat sebuah undang-undang. Makanya kita percaya setiap perkataan raja itu adalah undang-undang. Amin, saudaraku. Itu undang-undang. Setiap perkataan Raja Yesus itu adalah undang-undang buat kita. Karena kita adalah warga kerajaannya. Apa yang undang-undang yang dibuat oleh Ahasiweros? Mereka mencari wanita-wanita untuk dijadikan apa? Istri.
menjadikan ratu daripada Ahasuerus. Saya membaca sebuah artikel. Paling sedikit mereka memaksa dan ambil wanita-wanita itu, paling sedikit 400 orang sampai 1.400 orang wanita itu diambil oleh kerajaan Persia supaya dipilih untuk mengikuti beauty contest, ya, kontes kecantikan yang akhirnya menjadi permaisuri. Lalu raja punya asisten, seorang sida-sida, itu namanya Hegai. Nanti saudara baca dalam Ester pasal 2, Hegai. Hegai itu sida-sida, laki-laki yang sudah dikebiri, saudaraku. Jadi nggak punya nafsu seksual lagi. Betul bukan? Dan tibalah waktu daripada Ester ini. Tibalah waktu daripada Ester ini. Dalam Ester pasal 2 ayat 9, yuk kita buka yuk. Ester pasal 2 ayat yang ke-8 dan ayat 9. Kita buka Ester 2 ayat 8 dan 9. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Ingat, Hegai itu laki-laki tapi sudah dikebiri, nggak punya nafsu seksual lagi. Oke? Percayalah, dia netral dan dia ahli dalam menilai perempuan. Dia ngerti perempuan yang cerewet, ini nggak masuk. Ini wanita yang suka gosip, dia udah tahu. Wanita yang malas mandi, dia tahu. Dia tahu persis bagaimana wanita-wanita pada waktu itu. Coba perhatikan ayat 9 ini. Dikatakan begini, maka gadis itu, yaitu Ester, sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Nah, saudaraku, ada hal yang menarik di sini dulu. Alkitab berkata, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan apa? Kasih sayangnya. Seperti saya bilang tadi, minimal ada 400 orang, minimal ada 400 orang sampai 1.400 wanita yang mengikuti beauty kontes ini, kontes kecantikan ini. Dan Alkitab yang berkata, Hegai memandang Ester ini sangat baik dan menimbulkan kasih sayang kepadanya. Tapi dalam bahasa Inggris itu bagus sekali. Dia dikatakan dia sangat senang dengan Ester ini dan dia menjadi favoritnya. Ketika dia menjadi favoritnya, akhirnya dia diberikan treatment kecantikan. Nanti kita baca treatment kecantikannya, saudaraku. Nah, apa menjadi nilai rohani buat kita? Ternyata begini ya. Semua orang itu dikasihi Tuhan. Amin. Semua orang dikasihi Tuhan. Tetapi tidak semuanya menjadi favoritnya Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Semua orang dikasihi Tuhan. Tapi tidak semuanya menjadi favoritnya Tuhan. Saya berdoa, kita semua yang ada di sini bukan hanya dikasihi Tuhan, tapi menjadi favoritnya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju angkat tangannya, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Hal yang sama juga, saudara kasih batasan ini, coba buka Lukas 1 ayat 28. Lukas 1 ayat 28. Hal ini juga terjadi kepada Maria. Bagaimana dia menjadi favoritnya Tuhan. Coba kita buka Lukas 1 ayat 28. Alkitab berkata gini. Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Nah, kalimat hai engkau yang dikaruniai dalam bahasa Inggrisnya itu adalah highly favored and blessed.
highly favored and blessed. Aku berdoa ya. Saya berdoa buat kita semua. Saudara dan saya mendapatkan kasih karunia sehingga engkau dan saya dikatakan highly favored and blessed. Engkau bukan hanya dikasihi, tapi engkau juga menjadi favoritnya Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana ya membuat raja bergairah. Bagaimana membuat raja bergairah kepada kita. Saya percaya kita semua yang ada di sini, kita sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Kita kalau ditanya berapa banyak orang di sini yang menikmati Tuhan, kita semua pasti angkat tangan. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan menikmati saudara? Apakah Tuhan menikmati kita? Makanya dalam Matius pasal 7 ayat 21 kan, bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang mengenal dan melakukan kehendak Bapa. Kata mengenal dikatakan kata ginosko. Ginosko itu artinya adalah bukan hanya mengenal, tapi juga dinikmati. Seperti suami menikmati istri. Dan seperti istri juga menikmati suaminya. Saya berdoa ya, PD Rumah Roti, kita bukan hanya hadir di kota Bogor, di Indonesia ini. Tapi saya berdoa supaya setiap kita menjadi orang-orang yang dinikmati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Kita menjadi orang-orang yang dinikmati oleh Tuhan. Nah, ada dua hal saja yang mau saya sharingkan buat kita hari ini. Bagaimana caranya ya Pak Kris? Bagaimana caranya ya kita supaya kita menjadi gairah sang raja? Bagaimana kita memikat hati sang raja? Di tengah-tengah COVID pandemi ini loh saudaraku. Di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit ini. Bagaimana raja itu tetap bisa bergairah kepada kita? Coba kalau saudara dan saya ikut sebuah pameran atau melihat sebuah gedung atau melihat sesuatu yang indah-indah, pasti saudara ekspresinya berkata gini, wow, betul bukan? Karena saudara senang, wow. Tapi kalau lagi benci, pasti saudara akan berkata gini, saya berdoa malam hari ini, waktu saudara dan saya menghadapi tantangan hidup, mengalami problem, tekanan, apapun, saudara tetap percaya kepada Dia. Raja Yesus berkata di surga berkata, wow. Amin saudara. Tapi kalau mengeluh, bersungut-sungut, Raja Yesus berkata, begitu. Nah, ada dua hal yang saya ingin share buat kita. Kita belajar bagaimana Esther ini akhirnya memikat hati Raja Ahasiweros ini. Yuk kita buka Esther pasal 2 ayat 10 dan 20. Yuk kita buka Esther pasal 2 ayat 10 sampai 20. Ayat 10 dan 20. Esther pasal 2 ayat 10 dan 20. Ayat 10 dikatakan, Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya, perhatikan ini, karena dilarang oleh Mordekai. Siapa itu Mordekai? Sepupu daripada Esther. Perhatikan ayat 20. Adapun Esther, ayat 20. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Yang pertama saudaraku, rahasianya supaya saudara dan saya dapat memikat hati sang raja, dapat memikat hati Yesus. Yang pertama gini, punya hati yang mudah dikoreksi, dididik, dan diajar. Saya ulangi sekali lagi. Punya hati yang mudah dikoreksi, dididik, dan diajar. Teachable spirit. Orang yang gampang dikoreksi. Orang yang gampang dididik. Orang yang gampang diajak. Orang yang gampang diajar, saudaraku. Bukankah kadang-kadang kita ya, kadang-kadang ketika kita sudah merasa diri kita paling hebat, paling pengalaman, kita sangat sulit untuk kita menerima koreksi dari banyak orang. Amin, saudaraku. Saya percaya di Rumah Roti ini
kita saling menjaga satu sama lain. Amin. Kita saling menjaga satu sama lain untuk dikoreksi, dididik, dan diajar. Bisa saja pada waktu itu dia berkata, "Hei Mordekai, kamu rempong banget sih, kamu repot banget sih. Ngajar-ngajarin aku." Tapi Alkitab berkata, dia mendengar perkataan siapa? Mordekai. Dan ternyata waktu saya selidiki di Alkitab, saudaraku, ternyata itu juga adalah sifat daripada karakter Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita buka dalam Lukas pasal 2 ayat 40. Ayat 40, ayat 50 dan ayat 51. Lukas pasal 2 ayat 40, ayat 50 dan ayat 51. 3 ayat. Alkitab berkata ayat 40. Anak itu yaitu Yesus bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ayat 50. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Perhatikan ayat 51, ini penting. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia, perhatikan dan garis bawahi kalimat ini. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Garis bawahi, tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudara bisa bayangin, Tuhan Yesus pada waktu itu sudah bisa berdebat dengan ahli-ahli Taurat. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Allah. Tapi luar biasa. Dia memberikan teladan untuk dia tetap di bawah pengasuhan orang tuanya. Bayangin ya, pencipta diasuh oleh ciptaannya, saudaraku. Wow. Kalau Yesus itu hanya ngomong doang, saya dan keluarga saya, kami nggak mau jadi orang Kristen. Karena ibu saya di Bogor dulu bukan orang Kristen, saudaraku. Tapi karena Yesus bukan hanya ngomong doang, dia jadi teladan. Maka kami mau ngikut Yesus. Kekuatan di kekristenan itu cuma satu, saudaraku, sederhana. Kekuatan kekristenan cuma satu. Yang namanya adalah keteladanan. Amin, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus hanya pintar buat mujizat, tapi nggak kasih teladan, bagaimana saudara dan saya mengikuti jejak-jejaknya? Amin, saudara. Alkitab berkata, ia tetap dalam pengawasan asuhan orang tuanya. Kenapa? Karena Yesus, dia mau dididik, mau diajar, mau dikoreksi. Sampai pada waktu dia dibaptis, sampai ada sebuah perkataan dari surga. Inilah anakku yang ku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudaraku, jangan terlalu bangga kalau kita jadi orang Kristen. Mungkin kita jadi Kristen, diakui oleh pendeta, diakui oleh gereja. Kenapa? Buktinya saya Kristen. KTP saya Kristen. Yang kedua, ada surat baptis saya. Yang ketiga, ada stempel dari gereja bahwa saya adalah orang Kristen, saya warga gereja. Jangan puas. Karena stempel gereja nggak bisa menyelamatkanmu. Kertas-kertas itu nggak bisa menyelamatkanmu. Tapi ketika ada suara dari surga yang berkata, anak-anakku yang ada di rumah roti, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin, saudaraku. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Rumah roti orangnya jangan keras-keras kepala ya. Jangan keras-keras kepala. Tapi mau diajar, mau dididik, mau dikoreksi. Amin, saudaraku. Yang mau diajar, mau dididik, mau dikoreksi, angkat tangan. Tuhan Yesus sendiri, dia tidak bisa menyalibkan dirinya sendiri. Dia memaku dirinya nggak bisa. Dia butuh orang lain untuk memakunya, saudaraku. Saudara juga butuh orang lain untuk memaku kedagingan saudara. Saudara juga butuh orang lain untuk mengkoreksi saudara. Salah satu yang mengkoreksi saya paling bagus adalah istri saya, saudaraku.
paling bagus. Mulai saya cara berpakaian, cara saya ngomong, cara saya berjalan, cara saya makan, cara saya ngobrol dengan orang. Dia menjadi salah satu mentor saya. Untuk apa? Untuk saya dikoreksi, diajar, dan juga dididik. Sama seperti Esther. Mau dinasihati oleh Mordekai. Mau sama juga seperti Yesus. Hidup dalam pengawasan asuhan ciptaannya, saudaraku. Oleh karena itu hari ini, beri dirimu untuk diajar, dididik, dan dikoreksi. Itu yang pertama, saudaraku. Sebetulnya ada 20. Sehari 2 aja. 2 saja. Yang kedua, coba kita perhatikan bagaimana caranya supaya kita ini bisa dapat memikat hati sang raja. Dan raja juga bergairah kepada kita. Esther 2 ayat 12. Perhatikan ini. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros. Dan sebelum ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Bayangkan saudaraku, ada di sini yang mau menikah, persiapannya 12 bulan. Apa saja itu dikatakan? Persiapannya bagaimana? Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Ayat 13. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya, untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Ayat 14. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Sasgas, sida-sida raja penjaga para gundik, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali, perhatikan ini, jikalau raja berkenan kepadanya, dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Saudaraku, kalau kan ada di dunia Miss World, Indonesia ada Putri Indonesia. Betul bukan? Tetapi ini adalah beauty contest, kontes kecantikan yang menurut saya ini paling ekstrim. Pertama, untuk ketemu raja, ini antara 400 orang sampai 1.400 orang ini, sejarah mengatakan minimal 400 sampai 1.400 ikuti audisi ini, saudaraku. Untuk ketemu Raja Ahasiweros, persiapannya selama 1 tahun. 6 bulan pertama, mereka harus pakai minyak mur. 6 bulan kedua, baru mereka memakai namanya minyak kasai. Minyak mur gunanya buat apa? Ternyata saya selidiki, minyak mur itu fungsinya mendetoks racun-racun di tubuh. Nah, racun-racun itu dapat dari mana? Racun-racun itu dapat diperoleh dari apa yang dia makan. Bayangin kalau saudara kita di Bogor kan, suka makan pete, suka makan jengkol kita. 6 bulan berturut-turut kita makan itu. Ternyata ketika ketemu raja, raja baru ngomong gini, baru jalan udah bau jengkol, udah bau pete, udah bau badannya, karena tiap hari itu yang dimakan dan itu menjadi racun, saudaraku. Hegai sebagai ketua panitia kontes kecantikan itu, Esther, 6 bulan pertama kamu harus dibersihkan racun-racunnya dari makanan-makanannya. Jadi kamu makan nggak boleh makan yang membuat aroma tubuhmu itu bau, saudara. Bayangin, saudaraku. Saya nggak tahu nih, teman-teman di Rumah Roti waktu mau menikah dengan ada ibu-ibu di sini menikah dengan suaminya, ada 6 bulan persiapan di detox, dibuang racun-racun. Istri saya berkata, nggak pernah, Pak. Lah, nggak ada. 6 bulan kedua, treatmentnya adalah minyak kasai. Minyak kasai itu adalah wangi-wangian dari sari air mawar. Itu gunanya untuk mengharumkan rambut. Wow, itu 6 bulan, saudaraku. Saya nggak tahu. Ketika lewat itu, saudaraku, itu rambutnya Esther
membuat Raja Ahasiweros kelepek, saudara. Apa artinya buat kita ya? Apa artinya buat kita? Bagaimana memikat hati sang raja? Yang kedua begini. Tadi yang pertama, rela untuk diajar, dididik, dan dikoreksi. Tapi yang kedua juga gini. Yang kedua, rela dibersihkan dari racun yang membuat Tuhan tidak bergairah kepada kita. Amin. Rela dibersihkan racun-racun yang membuat raja tidak bergairah kepada kita. Bagaimana kalau saudara dan saya baunya tidak membuat raja bergairah? Kalau dulu Ahasiweros, untuk mereka masuk ketemu sang raja, itu jadwalnya sore hari. Nanti keluarnya pagi hari. Saudara tahulah apa yang dilakukan kalau dari masuknya sore, keluarnya pagi. Saya yakin bukan main catur, saudaraku. Tetapi Alkitab berkata, setelah keluar dari pagi hari, ya, mereka tidak boleh lagi ketemu dengan banyak orang dan menunggu panggilan raja. Bayangin, kalau 1 tahun mereka nggak dipanggil-panggil raja, padahal mungkin mereka udah punya tunangan, mereka udah punya pacar, mereka sudah dijodohkan, mungkin sudah punya pacar. Tetapi karena ini raja, mereka tidak boleh ada wanita-wanita yang sudah diseleksi oleh raja dipacarin atau digodain sama pria lain. Nggak boleh, saudaraku. Itu kan seperti aku nggak punya harapan lagi. Seperti nggak punya harapan lagi, saudaraku. Tetapi Esther, Alkitab berkata, ketika dia datang di situ, ketemu Raja Ahasiweros. Alkitab berkata, Raja Ahasiweros, ayat 17. Perhatikan ayat 17. Esther 2 ayat 17. Maka Esther dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang, highly favored, dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Ternyata begini, saudaraku. Kalau saudara dan saya menyembah Yesus sebagai seorang raja, raja itu bisa mengubah nasib. Amin. Bisa mengubah nasib. Bisa mengangkat gembel menjadi ratu. Bisa mengangkat gembel jadi pangeran. Tapi kalau raja nggak bergairah, bisa menurunkan ratu jadi gembel. Pangeran jadi gembel. Saya berdoa, kita adalah prince and princess-nya kerajaan surga. Amin. Kita putra-putri kerajaan surga. Caranya gimana? Diubah, bersedia, racun-racun yang membuat raja tidak bergairah. Kita dibersihkan. Haleluya. Saya ketemu dengan teman itu kami ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol. Sampai ada sebuah titik pertanyaannya begini. Kenapa Ayub? Alkitab berkata dia adalah orang yang paling saleh. Orang paling saleh. Tetapi kenapa hidupnya betul-betul mengalami yang beratnya bukan main? Lalu saya jawab begini. Saya bilang begini. Karena prosesnya belum sempurna. Mungkin saudara pernah berkata gini, Tuhan, sampai kapan Tuhan? Sampai kapan ini belum selesai, ini belum selesai, ini belum selesai. Sampai kapan? Gak kuat, gak kuat. Aku gak kuat lagi Tuhan. Gak kuat lagi. Ku harus pergi meninggalkan rumah roti yang selalu menyakiti. Mungkin ada orang yang menyakiti di rumah roti buat kita. Kita tinggalin. Kita tinggalin gereja. Kita tinggalin persekutuan. Nggak bisa Tuhan. Tapi ada kabar baik, saudaraku. Yuk kita buka. Saya mendapatkan sebuah ayat yang luar biasa powerful. Kenapa Tuhan belum berhenti memproses saya dan memproses saudara? Karena ternyata belum sempurna. Yuk kita buka 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 10. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 10. Ya, oke.
2 Petrus pasal 5, 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 10. Ya. Yang sudah dapatkan angkat tangannya, sudah dapat. Yang sudah dapat angkat tangan. Oke. 2 Petrus 1 ayat 5, perhatikan ini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi iman harus ditambah kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Garis bawahi kalimat giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, pertanyaannya, kenapa Ayub yang begitu saleh? Kalau kita bukan saleh, kita salah. Ayub yang begitu saleh, dia masih bisa stres sampai dia berkata gini, lebih bagus jadi pohon daripada jadi manusia. Kalau manusia mati, ya sudah mati. Tapi kalau pohon, dia mati masih tumbuh tunasnya. Sampai Ayub juga berkata, terkutuklah orang yang lahir dari kandungan rahim wanita. Jadi saya berpikir, seharusnya lahir dari mana? Masa dari Bluetooth? Masa dari internet? Begitu. Tapi karena stres, orang yang stres, kadang-kadang doanya ngawur, saudaraku ya. Doanya suka ngawur-ngawur. Nah, kenapa Ayub begitu? Ternyata karena pengenalan Ayub kepada Allah belum sempurna. Nah, gimana caranya supaya pengenalan Allah itu sempurna? Perhatikan ini, yuk kita lihat rumusannya, tahapannya. Pertama gini, pertama startnya adalah iman. Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran akan firman. Itu iman. Cukup nggak? Nggak cukup. Iman harus ditambah dengan kebajikan. Kalau iman tanpa perbuatan, Alkitab berkata hakikatnya mati. Jadi iman, terus ditambah kebajikan. Habis kebajikan harus ditambah dengan namanya pengetahuan. Nah, kalau orang malas belajar, bagaimana dia bisa mengerti jalan-jalan Tuhan? Betul bukan? Pengetahuan bicara mengenai apa? Potensi-potensi yang Tuhan mau berikan buat kita. Jadi iman, ditambah kebajikan, ditambah pengetahuan. Nah, ketika sudah punya pengetahuan, ditambah yang keempat, harus ada penguasaan diri. Karena gini, ketika kita udah punya pengetahuan, kadang-kadang kita sombong ya, betul nggak? Kita merasa diri kita lebih hebat daripada orang lain, kita punya kesombongan. Tetapi rumusnya harus ada namanya penguasaan diri. Haleluya. Habis penguasaan diri, ditambah dengan namanya ketekunan. Berapa banyak di sini kalau mau doa, kita mau ibadah, sesuai dengan mood. Aku lagi nggak mood. Aku lagi nggak mood. Aku lagi nggak mood. Butuh yang namanya ketekunan. Habis ketekunan, ditambah namanya kesalehan. Nah, Ayub sudah sampai di titik ini. Kesalehan. Betul kan? Cukup nggak saleh? Nggak cukup. Harus ditambah mengasihi saudara. Jadi kalau dia saleh, tapi dia nggak mengasihi saudara, nggak benar. Ternyata kalau saudara baca-baca di kitab Ayub, Ayub itu punya bisnis, suka mengambil hak tanah para janda, saudaraku. Jadi hak-hak tanah wanita, para janda, itu diambil, saudaraku. Sama Ayub. Makanya Ayub harus dia dididik betul. Dia harus dikoreksi. Bisnismu harus benar. Jangan waktu rohani, waktu ibadah, kamu rohani. Waktu kamu bisnis, kamu suka merugikan orang lain. Habis mengasihi saudara, terakhir, mengasihi semua orang.
Baru Alkitab berkata, setelah itu kamu baru namanya berhasil mengenal Tuhan dengan utuh dan sempurna. Amin, saudaraku. Oleh karena itu hari ini, yuk sama-sama kita berjuang. Kita berjuang habis-habisan. Supaya apa? Supaya Raja tetap bergairah kepada kita. Kita nggak tahu apakah akan ada varian baru lagi corona, sehingga akan ada kematian yang begitu mengerikan. Tapi buat kita orang percaya, kematian itu bukan hari yang menakutkan, tapi hari yang paling indah. Kenapa? Karena kita melihat kekasih hati kita. Amin. Kita melihat raport kehidupan kita. Oleh karena itu hari ini ada dua hal saja yang supaya membuat hati Raja itu bergairah. Yang pertama, punya hati yang mudah dikoreksi, diajar dan dididik. Yang kedua, rela dibersihkan dari racun-racun yang membuat Raja tidak bergairah kepada kita. Haleluya. Oleh karena itu, selamat mengikuti beauty contest. Kontes kecantikan. Saya juga pria. Kalau kita berkata, kita kan ini seperti pengantin wanita. Betul bukan? Yesus adalah pengantin prianya. Ingat, semua orang dikasihi Tuhan. Tapi tidak semuanya menjadi favoritnya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Semua yang dengar firman Tuhan ini, kita menjadi favoritnya Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik. Kita langsung berdoa atau bagaimana ini? Ibu Noni, gimana? Atau ada diskusi atau bagaimana? Ya, langsung doa dulu Pak. Nanti ditutup sebentar lagi. Oke, baik. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersukacita, kami mendengar kebenaran. Engkau berkata, if you know the truth shall make you free. Jika engkau mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Hari ini Tuhan, apapun persoalan hidup kami, itu kami seperti mengikuti beauty contest. Kami sedang mengikuti kontes kecantikannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, supaya kami memiliki hati yang gampang dikoreksi, gampang diajar, gampang dididik. Seperti Esther dididik oleh Mordekai. Bahkan Yesus sendiri pun dididik oleh ciptaannya sendiri, oleh keluarganya sendiri. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya kami rela untuk dibuang racun-racun dalam tubuh kami, dalam hidup kami. Racun-racun yang membuat Raja tidak bergairah, menimbulkan bau yang tidak enak Tuhan. Kedagingan, dosa-dosa yang mengikat kami. Itu adalah racun-racun yang membuat Raja tidak bergairah. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu semua kami yang ada di sini boleh mengenal Tuhan secara sempurna. Bukan hanya iman, tapi ada kebajikan. Bukan hanya kebajikan, ada pengetahuan. Bukan hanya ada pengetahuan, ada penguasaan diri. Ada ketekunan, ada kesalehan, ada mengasihi saudara, dan akhirnya mengasihi semua orang ya Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jangan berhenti proses ini, sampai kami mengenal Tuhan secara sempurna. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa buat PD Rumah Roti. Biar tempat ini menjadi tempat di mana kami dididik, diajar, dikoreksi oleh firman-Mu. Supaya kami menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang mau menjadi favoritnya Tuhan. Dan membuat Raja bergairah kepada kita. Sama-sama katakan amin. Amin.